Kalau guru saya gini, referensi untuk pesantren itu kita lihat alumninya seperti apa. Kalau di pesantren itu kira-kira alumninya istilahnya apa, mutakhorijinnya itu memang ketika pulang dari pesantren itu luar biasa, ya sudah. Makanya kan ada kata-kata begini, lanah dota illa bil harokah. Tidak ada kebangkitan tanpa adanya pergerakan. Lah seringnya kita itu kan pengurus NU itu rapat cuma 2 kali. 2 kali itu ketika pembentukan pengurus dan pelantikan. Setelah itu tidur 5 tahun, dalam 1 periode rapat lagi, pembentukan pengurus lagi. Ya tahulah kita biaya untuk program saja kan banyak. Iya. Nah itu pripun Pak Haji Bang? Yang jelas kan selama kita tidak melanggar AD dan ART, kan di AD-ART kan dijelaskan bahwa sumber dana kita itu kan diantaranya kan ada infak, terusan ada sumber yang halal dan tidak mengikat. Halal dan tidak mengikat. Iya. Tidak mengikat itu artinya kalau mau nyumbang ya tidak ada embel-embelnya gitu. Itu pilkada ini nanti kita yang namanya pesta itu yuk harus bergembira. Jadi jangan sampai pilkada itu nanti menimbulkan ketegangan-ketegangan di masyarakat. Dan kita tahulah pesta itu nanti akan berakhir. Jadi ora usah terlalu euforia nemen, ya ora usah terlalu tegang nemen. Assalamualaikum sobat netizen. Selamat datang di podcast Dampar 9 alias Dams 9. Kali ini dipandu oleh saya, Bung Adib, ya, suksesor podcast Dams 9. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu agung yang sebelum episode-episode berikutnya saya tidak akan mengundang yang lain, termasuk bupati, wali kota, ketua MUI, tapi khusus untuk edisi pertama atau kedua ini kita akan mendatangkan Kiai Khos. Beliau telah hadir bersama kita, Bapak Kiai Haji Damzun Zaironi. Kiai Kos. Sing bener ora Kiai Kos tapi Kiai Kos. Sugeng rawuh Pak Haji. Iya, Niki matur nuwun. Kula manggile Pak Haji Damzun ngoten nggih. Sak penake wae. Oh ngoten. Beliau ini sekarang diamanai menjadi ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang. Beliau asli Batang Pak Haji? Iya, tepatnya Warung Asem. Warung Asem cabang Batang. Nah, Warung Asem itu kan kecamatan di Kabupaten Batang. Tapi kan MWC Batang ini kan ya sedikit banyak mencerminkan NU Batang ya. NU Batang. Beliau sekarang tinggal di Batang ya Pak Haji? Batang. Garwa mon pinten Pak Haji? Oh, baru satu. Baru satu. Nah. Dan bicara masalah istri itu malah bagusnya satu. Satu di Batang, satu di Warung Asem, satu di Pekalongan. Niki bismillah garwane jenengan mboten ningali niki. Beliau kesibukannya napa mawon saiki Pak Haji menjadi ketua Tanfidiyah ini? Yo kesibukan, terima kasih para penonton sekalian, para netizen.
alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa hadir di podcast Dam 9 ini, Dam Senayan ini, untuk kesibukan seperti biasa, ngukur dalan dan juga ya menemani anak istri ternak meri. Itu kesibukan saya. Nganter anak, nganter istri maksudnya. Nganter anak, nganter istri. Ini niki kula mun riset kan nggih ajeng manggih jenengan ngrawuh jenengan temri kan kula mesti mun sinau dhisik. Beliau ini putra sekawan Pak Ji. Kawan. Dan semuanya sedang menempuh pendidikan di pesantren. Iya. Empat-empatnya Pak Ji. Iya. Yang paling besar itu sekarang kelas 3 aliyah di Al-Fadlu Kaliwungu. Kemudian yang 3 itu di Lirboyo. Di Lirboyo. Nah, jenengan beliau Pak Haji ini alumni Lirboyo Pak Haji. Iya. Tahun pinten Pak Haji? Tahun 2002. 2002 lulus. Kemudian undur Batang. Iya. Nabatan Warung Asem riyen. Iya di Warung Asem lah. Warung Asem kemudian pindah domisili di Batang ini. Pindah domisili di Batang tahun 2006. 2006 sekaligus mempersunting. Saya menikah 2005. 2005 masih di Warung Asem dulu, kemudian ke sini 2006. Iya. Kalau tidak haji ini kapan Pak Haji? Pergi haji tahun 2008. Setelah menikah berarti? Setelah menikah. Anak masih kecil? Anak masih kecil dan istri masih hamil. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, kebetulan anak saya yang pertama kan kembar. Jadi memang istri saya luar biasa, walaupun biasa di luar. Itu saya tidak bisa membayangkan pada waktu saya tinggal haji itu kondisinya masih hamil. Besar. Iya. Pulang-pulang langsung sudah. Enggak, berarti kira-kira setengah bulan kemudian lahir. Jenengan sudah mundur, berarti menemani istri ya? Iya. Empat-empatnya itu ditemani semua Pak Haji? Iya. Ini suami idaman gitu Pak Haji. Anak 4 niku ojo takok carane gawe. Mondok sedanten niku Pak Haji? Iya. Tinggal Pak. Anak saya rata-rata setelah lulus SD langsung ke pesantren. Ya, jenengane dulu juga gitu, lulus SD langsung pesantren? Saya dulu kebetulan saya dulu setelah lulus MI Wahid Hasyim, saya di MTS Wahid Hasyim ndak selesai, kemudian saya ke pesantren. Pesantren? Iya. Di? Ya pertama pesantren. Di Limpung, di Plumbon. Oh, pertama di Plumbon. Plumbon. Kemudian setelah itu baru ke Lirboyo. Iya. Lirboyo. Lirboyo di pusatnya nggih? Iya, di Pondok Induk. Nek saat ini mun beda mesti yo Pak. Iya beda. Zamane jenengan riyen kalih sakniki beda. Dulu itu sekitar 13 ribuan. Kalau sekarang kan sudah sampai 40 ribuan. Dulu sudah ada model transfer Pak Haji? ATM belum ada. Belum, dulu adanya wesel. Jadi setiap tanggal 6 itu kita tinggal nunggu kiriman dari orang tua. Kebetulan weselnya itu dulu kan lewat Pekalongan, lewat Kesip itu. Ada ikatan alumni ya? Iya. Nah, beliau ini juga sekarang menjadi wakil ya Pak Haji? Wakil Himasal. Himasal itu himpunan santri Lirboyo. Alumni santri Lirboyo. Alumni santri Lirboyo. Nah, niku Pak Haji, berarti nek saniki yo mun luwih gampang mantone Pak Haji. Nek riyen coke jenengan mondok col-colan tok Pak Haji nggih. Iya, kalau sekarang itu zaman serba mudah semua, apalagi setiap 1 bulan sekali itu mesti anak kirim paket, bahkan sambangan. Kalau dulu enggak pernah. Dulu itu kita dikirim ya sudah kan diantar ke pesantren, pulang-pulang tamat jemput itu aja, enggak pernah ada sambangan itu enggak ada. Tapi pulang dulu
5 tahun sekali. Napa Udah. setahun pulang? Yo setiap libur pulang. Nah, napa istilahnya Bang? Naon apa sih? Naon ya? Enggak pernah naon. Kalau sekarang ya ada video call juga lebih mudah, Iya. kangen sama anak. Makanya ini kan apa pondok-pondok itu kan ustadz-ustadznya kan sering videoin Iya. anak-anak pesantren kemudian dikirim ke wali santri. Sambil rokok boleh ini ya? Monggo. Niki ora ento monetes YouTube, ora paten ra iki Pak Jil. Masih banyak sumber yang lain. Kita tempatnya ini di Cafe Nobita di daerah Proyonanggan Selatan, Utara. Proyonanggan Tengah di negara kepulauan apa Jil? Negara Kepulauan Batang. Niki ada taharan monggo mangke di monggo Pak Haji. Oke. Jadi ten Lirboyo pinten Mas? Saya di Lirboyo sebentar wong cuma pindah tidur tok. Pindah tidur udah ada di Tahu-tahu Oke. tahu-tahu sudah selesai pulang gitu aja. Pesantren ini kok Pak Haji? Nah, jenengan kan dulu kan di Lirboyo, kemudian lari-lari jenengan kan meneruskan perjuangan Abah dulu mondok di sana. Nah, sekarang banyak Pak Haji, apa kayak menjadi tren ya, utamanya setelah ada gerakan Ayo Mondok juga ini Pak Haji, apa ada banyak problematika sebenarnya. Contoh misalkan nyari pesantren. Nek jenengan kan jelas riyen mun ten Lirboyo terus anake diberi kok gimana. Wong ada tetangga saya itu mondok ke anak itu tetangga jauh ya bukan. Jadi gini masalah mondok itu kan dari awal kita mulai dari niat dulu. Ya kan Kanjeng Nabi sendiri kan mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu kan sah dan tidaknya tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Itu semua tergantung dari niat kita masing-masing. Kalau memang kita niatnya mondok itu karena mengikuti perintah Allah dan juga karena liizalatil jahli, karena kita memang ingin menghilangkan kebodohan, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya insya Allah. Ya, mungkin kan kalau itu kan niat mondok Pak Haji. Ya. Kalau niat memondokkan anak itu Nah, berapa sih? kemudian berbicara kalau sekarang ini kan trennya seperti tadi yang saya sampaikan itu kan mencari referensi dulu biasanya kan seperti itu. Kan Nah itu survei dulu iya, kalau WC-ne apik ora ngono iki biasa. Kalau guru saya gini, referensi untuk pesantren itu kita lihat alumninya seperti apa. Kalau di pesantren itu kira-kira alumninya istilahnya apa mutakhorijinnya itu memang ketika pulang dari pesantren itu luar biasa, ya sudah. Kalau kita justru malah membandingkan pondok A, B, C itu justru malah kita masih ragu. Sehingga saya kira kurang bagus juga. Tapi nek larene jenengan niku jenengan napa nggih tempat mondok ke ten Lirboyo niku nggih to betasan tenan nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Kadang kan enen juga sing terutama sing perempuan kadang kan wah ndelok WC-ne ora kurang apik apa tempat tidur kayak apa kan. Kemudian Terus sekarang kan mondok itu sendiri kan kadang orang tuanya niat, anaknya tidak mau. Nggih. Kadang seperti itu. Kadang anaknya mau, orang tuanya tidak berminat untuk memondokkan anak. Ya ini itu memang permasalahannya memang seperti itu. Alhamdulillah anak-anak saya itu memang anak-anak saya niat dan memang orang tua tinggal ya sudah. Mboten gara-gara ora betah nang Pak Haji. Enggak. Ngoten. Enggak.
Kan kathah niku sing daripada ning omah dikongkon matun niku napa njebuti suket niku lho. Mending mondok. Tapi memang kadang ya awal-awal di pondok kalau anaknya itu ya pertama kali di pondok yo kadang ora betah, suwe-suwe betah. Tapi alhamdulillah sekarang kan banyak pesantren-pesantren sendiri kan sekarang sudah ada muadalah. Seperti di Lirboyo itu kan sekarang muadalah mungkin ya di antara keengganan orang tua untuk memasukkan ke pesantren itu kan biasanya mikirnya dari pesantren itu nantinya mau apa, ijazahnya bagaimana kan seperti itu. Ngo Pak dipakani apa kamangane ngono nek wis kedua aja wong. Kalau berbicara setelah mondok mau makan apa itu kalau berbicara nanti mau makan apa kita ndak usah mondok, ndak usah sekolah juga bisa makan. Saman tahu yang namanya Lionel Messi? Nggih. Argentina. Itu kan bukan dari sekolahan atau dari pondok, tapi dia bisa makan. Ya nggih, karena apa? Karena dia pinter dolanan. Dolanan bal-balan. Iya. Ya nggih nek sukses Pak Haji. Iya. Karena memang anaknya itu sukanya berkelahi, ya tiru Elias Pikal atau Mike Tyson. Tinggal orang tua mengarahkan saja. Suruh tinju aja. Nggih kan ada setinggu sih enten dengan sendirinya bisa makan. Bukan kadang kan nek lulusan pondok kan ya rata-rata pulang pondok kan yang anu kan ning pondok ngaji, ning omah ya ngaji terus ngaji nggih. Iya. Kan ono sing ngomong lah apa engko anak bojone Pak dipakani kitab ngono Pak Haji. Kan jawabannya kan lah kae sing macul kae apa anak Pak dipakani pacul kowe. Dan sampai hari ini pun istri saya enggak pernah makan kitab. Ya makannya normal, makan nasi biasa. Lah berarti kan wajib kadang kan niku trene kadang kendele cah pondok niku kan durung kerja po wis mari bojo ngono Pak Haji. Jadi nek berbicara masalah rezeki itu kan urusan Sang Pencipta ya. Jadi kita ndak usah terlalu pusing tentang itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh senan dhuwur bumi itu kan sudah ditanggung rezekine karo Gusti Allah. Hatta gendon nang jero apa? Kayu be kan tetep mangan. Lah itu. Makanya cuma yo gendon ora mikir anak sekolah, ora mikir anak mondok. Ya berbicara kurang tetap ada kekurangan sengarane manusia itu enggak ada yang sempurna. Artinya kan nek dulu itu kan biasanya kan mondok ke anak kuwi istilahnya nek cara wong kampung ki timbang bocah nakal pondokke ngono ya Mojo. Kadang nggo meten-meteni bocah kan kowe nek nakal terus beling terus tak pondokke kowe ngono. Tapi nek sane kan sudah berubah aja. Iya. Trennya kan memang memondokkan anak itu malah jadi obrolan ibu-ibu di arisan itu kan biasanya, tapi biasanya yang diobrolkan itu biasanya Pak Haji. Itu dulu saya pernah ketika anak saya pertama mondok di Kaliwungu di tempatnya Abah Tim itu, anak saya kan masih kecil, masih kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Jenengan pondoknya? Iya. Oh, Tegel Pak Haji. Ketika saya pasrahkan ke sana kan beliau kan bilang saat ini itu trennya anak-anak diberangkatkan ke pondok, ke pesantren. Tapi mohon maaf sekarang itu cari orang yang alamah itu yang sulit. Nah ini juga masalah lagi. Santri yang alamah ngoten. Iya. Kalau dulu kita sulit atau susah mengirim anak-anak ke pesantren itu susah, tapi sekarang trennya anak-anak dikirim ke pesantren. Tapi dulu anak-anak yang ke pesantren itu banyak yang jadi. Yes, paling tidak di kampungnya bermanfaat lah. Surah kita tahlil lah. Tapi sekarang itu kan tapi kan banyak yang alamah itu banyak. Bahkan beliau menceritakan di Batang sendiri ini. Batang itu kan ada tempat yang sakral. Pada waktu dulu kan ada tempat pertemuan antara Syekhona Khalil
Bangkalan dengan Syekh Nawawi Banten. Nggih. Iya, ketika Syekhona Khalil mau ke barat, kalau bahasa kerasakti itu kan mungkin mencari kitab suci ya. Lah, tapi itu bukan mencari kitab suci. Nah, kebetulan Syekh Nawawi mau ke timur, mau ke Madura. Lah, ketemulah di Batang. Tepatnya di dan Syekhona Khalil. Lah, itu tepatnya di Ki Anwar Batang. Lah, mungkin persisnya di lah itu saya sendiri kurang paham. Makanya harapan kita di LTN ini terutama menggali tentang sejarah-sejarah para sesepuh-sesepuh yang ada di Batang, tokoh-tokoh yang ada di Batang, apalagi dengan fenomena yang seperti sekarang ini kan. Kalau kaitannya dengan lokasi itu kan ya jelas di Batang. Kalau persisnya kan banyak versi Pak Haji. Ada yang mengatakan di Subah, tapi rata-rata mengatakan di daerah Sengon ya Pak Haji. Iya. Di Alas Roban itu kan. Iya. Tapi kalau Kiai Anwar sendiri memang makamnya ya, kalau makamnya itu memang ya biasa menyebutkan ada perdebatan lah antara yang beberapa versi kan, ada yang mengatakan di Kauman, ada yang di Sengon, ada yang di Kali Pucang ya, ada ya yang mengatakan. Kali Pucang enggak ada. Mengatakan di situ. Ini Grogol yang ada. Iya, di Kauman Grogol, terus di Sengon terus ada. Tapi kan sosok Kiai Anwar ini sebagai Al-Batangi itu kan sudah mutafak alaih ngoten kan. Di kitabnya yang fenomenal itu Aisyul Bahri itu kan tertulis Al-Batangi Al-Qaumani. Tinggal itu kan bahas tentang fikih kuliner gitu. Iya. Kuliner Aisyul Bahri, terus fikih laut. Fikih laut itu kan juga ada yang menarik sebenarnya kalau bahas tentang itu. Tapi sebelum ke situ tadi terkait itu niat mondok ke anak ngoten Pak Haji. Tapi kan kadang ada yang ya ini fenomenanya itu ya kadang ada yang sekarang ini kan trennya kan nyekolah ke anak sing larang sisan. SD yang negeri-negeri, yang sekolah negeri itu kan kalah dengan yang swasta ya kayak SDIT atau SD apa sing biasanya terpadu atau IT gitu kan lebih keren umpamanya ono tahfidz ngoten Pak Haji. Itu mondok juga kan biasa kan mondok di yang pondok tahfidz atau di pokoknya sing larang Pak Haji, rata-rata Pak Haji, sakniki Pak Haji. Niku pripun Pak Haji fenomena itu? Saya kira itu malah lebih bagus. Artinya gini, sebenarnya keberadaan sekolah-sekolah gratis ini sebenarnya justru malah membuat orang tua tambah nggak begitu bersemangat. Akhirnya karena memang sekolah gratis, orang tua nggak begitu mendorong. Kono Pak munggah karepmu gratis. Tapi sekarang kan udah harus naik semua. Iya, naik semua. Ini nggak boleh naik. Tinggal kelas kan nggak boleh. Lah ini sebenarnya saya untuk pendidikan gratis itu sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Berarti jenengan malah luwih seneng sing larang sisan ngoten Pak Haji. Ya enggak juga sih, tergantung mahal atau tidak itu kan relatif. Nggih. Iya. Tapi kan nek mahal kan nek dongengan ning arisan apa ning acara keluarga kan keren Pak Haji, anakku ya Allah Gusti, aku mondok ke anak sing kaya SPP-ne semene. Kemudian kecenderungan tadi yang masalah orang ke tahfidz itu sebenarnya juga saya kurang setuju. Kurang setuju? Iya. Artinya gini, anak-anak itu sebenarnya apalagi perempuan ya, yang pertama kali hukum diterapkan itu kan anak-anak perempuan. Malah tentang headnya bagaimana, tentang ini kan hukum-hukum dasar dulu. Masa headnya lebih masa baliknya itu lebih duluan perempuan biasanya daripada laki-laki biasanya lah biasanya anak-anak yang ditafidz itu biasanya justru malah masalah hukum itu malah ndak tahu kebanyakan nggak semuanya ya itu makanya para kiai-kiai kita yang biasanya punya pondok tahfidz itu biasanya tetap ada dasar dulu
suruh belajar fikih dulu. Ya yang minimal lah ya, yang kayak maklum minadil bidaroh gitu kan. Iya. Kan bisa toharo, bisa Iya. sholat. Kalau yang lainnya kan bisa, yang nggak usah terlalu jelimet-jelimet ngerti ono kaul-kaul jelimet-jelimet ngoten nggih. Itu seperti itu, Pak. Nah terus ini masuk masih ke jenengan iki napa? Kesibukan sebagai ketua Tanfid ini jenengan merasakan lebih sibuk saat sebelum jadi ketua Tanfid dia atau Enggak, organisasi itu sebenarnya kan kalau kita lakoni dengan enjoy, kita laksanakan dengan saya kira enggak ada kesibukan. Tapi ketika kita mengatakan sibuk, berat, insya Allah berat. tapi kan undangan kan masih makin banyak Pak Haji. Itu min hais wilayat asib nek kuwi undangan. Ya kan artinya kan jenengan kan membawahi atau mengatasi banyak ranting kan, ada 23 ranting. 23 ranting kan, berarti kan jenengan yang menjadi jenderal di situ kan. Kan banyak juga acara-acara di ranting itu, ada Lailatul Ijtima, ada Fatayat, ada Pengurus NU itu kan bukan hanya ketua. nggih. Jadi kan ada wakil, ada sekretaris, apalagi jajaran Suriah, ada rois, ada katib kan. Apalagi yang di jajaran Suriah itu kan para kiai-kiai khos semua. Nah, apalagi katib kita itu kan luar biasa. Nah itu makanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pengajian ya sudah kita serahkan kepada rois sama katib, selesai. Ya, tapi kalau urusan sebagai figur nomor 1 lah di urusan administrasi lah katakanlah begitu ya. Kan undangan dari dinas atau dari enggak, untuk MIC enggak ada itu undangan kedinasan. Ya kan sebagai organisasi kan perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan beberapa instansi begitu kan. Kira-kira kerjasama yang sudah dibangun itu mana aja Pak Haji? Atau yang potensial untuk kerjasama, kan yang ngurusi NU kan sangat besar sekali nggih. Iya. Di Kecamatan Batang kan juga begitu kan? Iya. Ada banyak sekali itu. Ya yang jelas kita saling menjaga antara harmonisasi antara ulama dan umarok kan biasalah. Itu berjalan secara otomatis, enggak perlu kita target seperti ini enggak perlu. Wong sing butuh itu mereka Pak Haji yo. Iya. Yang butuh kan mereka, bukan kita kan. Ya yang wajib untuk mensejahterakan rakyat kan pemerintah kan ngoten nggih. Ya kalau dengan organisasi yang lain pripun Pak Haji? Ini hubungan NU dengan misalkan Muhammadiyah di Batang gitu. Ya kita biasa ketika kita mengadakan kegiatan satu saat mereka kita undang. Kadang mereka ada kegiatan kita diundang. Ya alhamdulillah di Batang ini antara ormas satu dengan yang lain tidak pernah ada gesekan. Hubungan kita dengan umarok juga bagus. Jadi tidak ada kendala-kendala yang berarti. Nah tinggal sebenarnya internal kita sebenarnya. Internalnya malah? Iya, internalnya justru yang harus kita kuatkan dulu. Artinya belum ada konsolidasi begitu Pak Haji? Ya enggak, artinya selama ya bukan tidak ada konsolidasi, kita sering, apalagi kemarin kita kan turba terus ini dari 23 ranting itu kan kita bagi beberapa zona. Nah, itu kan untuk mensinkronkan supaya antara MBC dengan dengan ranting itu bisa satu framing, itu kan satu langkah satu visi. Ini kan mengorkestrasinya kan sulit ini. Kalau jalan sendiri-sendiri kan repot. Nah, mau jalan bareng-bareng kadang. Iya. Turba di mana aja Pak Haji? Sudah semua? Sudah semua alhamdulillah. Kemarin kita bagi berarti di Batang ini menjadi 5 zona. Barat, timur, utara, selatan, tengah. Nah ini cukup menyita waktu sebenarnya Pak Haji. Jangan hadir itu mesti kan ya?
yo ada yang tidak hadir ada. Kan sudah saya katakan pengurus NU kan bukan hanya ketua, jadi ya hubungan dengan organisasi yang di Batang itu kan ada banyak ya. Ada Muhammadiyah, yang Islam lah. Ada Muhammadiyah, ada Rifaiyah ya kan. Besar kan di sini kan, ada Rifaiyah, ada lagi LDII mungkin Pak Haji. Pernah mengadakan acara bersama? Nek dengan LDI belum. Belum pernah? Nah, belum, karena mereka sendiri juga kita kurang paham ya jadwal mereka kayak apa kita juga. Yang penting kita jaga hubungan baik ketika kita ada forum silaturahmi, dan ada FKUB, ada macam-macam, ketika kita bisa satu saat ketemu bareng ini kan Iya, nanti diagendakan Pak Haji. Iya. Ya, Rifaiyah, kemudian LDII, apalagi Pak Haji? Banyak ya? Banyak Muhammadiyah. Yang terpenting itu justru yang saya katakan tadi, bagaimana kita menjalankan organisasi ini sesuai realnya. Sebagai jam'iyah, bukan hanya jamaah. Bukan hanya jamaah. Makanya para muassis itu dulu kan gini, dulu itu kan jadi Nahdlatul Ulama kan namanya kan NU ya. NU itu kan singkatannya Nahdlatul Ulama. Itu berasal dari dua kata Nahdlah dan Al-Ulama. Itu dulu atas usulan dari Kiai Mas Alwi Abdul Aziz itu. Kiai Mas Alwi dulu mengusulkan nama itu, nama Nahdlah. Lah dulu Kiai Hamid Gresik itu kan mengusulkan dengan nama Nuhudul Ulama. Ya ini sama-sama master sebenarnya dan sama-sama artinya bangkit semua. Cuma kan antara Nuhud dan Nahdlah ini kan beda. Kalau kita pernah belajar, dikatakan di dalam Alfiyah itu kan wa fa'latun limarrotin kajalsah kan, seperti itu. Masdar fa'lah itu kan mempunyai arti kan sekali. Maroh ya. Masdar maroh. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita bangkit, kita sudah berada di NU, berarti kan kita harus bangkit. Iya. Lah kebangkitan itu cuma satu kali. Kebangkitan cuma satu kali? Artinya gimana? Ketika kita sudah bangkit, ya kita harus bergerak. Ya mohon maaf Gus, contohnya. Sudah bangkit harus bergerak? Iya, contohnya ketika sampan bangun tidur. Bangun tidur, itunya bangun enggak? Buat enggak teke kalau Pak Haji. Ya nek sampan dibawa ke IGD kalau enggak bangun. Atau ke dokter wayan atau dokter muslimin. Itu perlu sama dimatke ketika saman bangun tidur, itunya bangkit enggak? Nah terus kalau sudah bangkit harus bergerak? Lah ketika bangkit itu bergerak enggak, apa ngececeng odok kowe iki kan ini berarti kalau NU kan berdiri itu makanya kan ada kata-kata begini, la nahdota illa bil harokah. Tidak ada kebangkitan tanpa adanya pergerakan. Lah seringnya kita itu kan pengurus NU itu rapat cuma 2 kali. 2 kali itu ketika pembentukan pengurus dan pelantikan. Setelah itu tidur 5 tahun, dalam 1 periode rapat lagi, pembentukan pengurus lagi. Nah ini itu namanya bukan Nahdlah. Lah yang namanya Nahdlah itu harus disertai dengan harokah, harus ada pergerakan. Dan istimror. La wala harokata illa bil ukhuwah. Yang namanya pergerakan itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya kekompakan. Harus kompak. Jangan sampai Rois Suryah bilang A, yang tanfidiahnya B. Atau kalau sekarang bahasa Gus Yahya itu kan harus koheren. Linier ya. Jadi ketika kebijakan pusat itu A,
jangan sampai PW-nya B, sampai ranting yo Z akhirnya. Lah ini kan tidak sinkron, makanya harus kompak. Lah kekompakan itu bisa berjalan apa? Wala ukhuwata illa bil imaroh. Lah kekompakan itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya pemimpin. Leading sektornya itu kan PB. Pemimpin tertinggi di NU itu siapa? Rois Am. Kalau di PB kan Rois Am. Jadi ketika Rois Am sudah tahu ya sudah, kita tidak usah ngeyel. Ya kalau di MBC ya Rois Surya. Ya kebijakan Rois Surya apapun, Tanfidia itu kan pelaksana, Gus. Iya, itu maksudnya seperti itu. Lah wala imarota illa bi taatin. Pemimpin itu tidak ada artinya kalau tidak ditaati. Kan seperti itu. Supremasi kiai Pak Haji. Iya. Supremasi Surya. Iya. Kadang di tapi yo kadang ngene niku Pak Haji nek karo kiai po nek ora cocok kadang ya cocok protes-protes di sini Pak Haji. Kemana ya kadang Batang ya kan sedikit Pak Haji. Iya dah, artinya kan gini. Ini kan kita berbicara kan dalam konteks organisasi ya. Makanya NU itu kan kalau ibarat negara itu sebenarnya NU itu serikat. Kalau Muhammadiyah itu kan republik. Wah, pripun niku Pak Haji? Artinya gini, kalau Muhammadiyah itu kan satu komando. Ketika pusat menentukan A, ya sudah turun ke bawah yuk A semua. Contoh seperti hari raya itu kan Muhammadiyah kan langsung jazz kan sampai ke bawah breakdownnya. Lah kalau di kita kan enggak, ketika pengurus punya program begini, kita datang ke, enggak usah kiai pesantren lah. Di kita itu kan banyak raja-raja kecil ya, kiai pesantren, kiai kampung. Ketika tidak sesuai, enggak jalan program yang sudah diprogramkan oleh pengurus kan seperti itu. Tapi memang kadang berat Pak Haji. Kalau gerak mungkin gerak semua Pak Haji kan ya. Tadi di level kampung lah. Ya kan semuanya bergerak di bidang dakwah terutama kan. Tapi kalau gerakannya itu terorganisir itu memang yang PR-nya begitu Pak Haji. Iya, makanya kadang kan ya begitulah kan. Makanya kita itu kan mengambil filosofinya orang jamaah. Orang jamaah itu kan Rasulullah kan selalu sawu sufufakum sofe sing roto. Membariskan sof ini yang sulit. Membariskan jamaah ini kan. Tapi kan kadang niku kan ada leluconnya kan begitu nek. Kalau kan santai, biasa santai, kadang-kadang kan udah ngerti hukum sih Pak Haji. Jadi yo sholat yo ono sing karo santai ukur ngerti Gusti Allah Maha ngono kan. Iya, itu itu kan di bidang ubud. Ya artinya kita selaraskan dulu di bidang organisasi ini supaya kita bisa sinkron. Makanya harapan kita yo dari kepengurusan ini harus sinergi, harus kolaborasi bareng-bareng, kita jalan bersama. Optimis Pak Haji? Iya. Harus optimis. Ini kan ada banyak sekali agenda nih Pak Haji. Program-program. Lah ini apalagi kan banyak sekali. Apalagi ini pengurusnya kan luar biasa semua ini. Khatib Surya kita itu kan kalau berbicara sibuk, beliau orang super sibuk. Tapi beliau itu komitmennya luar biasa. Ketika berbicara NU ya sudah, jangankan sekolahannya, sampai istrinya saya ditinggal. Ini kalau di bawah ya. Ini luar biasa beliau. Pak Hibnil Mubarok. Iya. Pak Yai Hibnil Mubarok. MM. Iya. Ya banyak sekali program yang canangan Pak Haji. Kemarin aja kita NU MWC kan menyelenggarakan Bank Dai. Iya. Terus ini ada program juga podcast Dams 9, ada lagi dakwah digital, ada lagi apalagi Pak Haji yang itu kan jadi di NU itu kan ada beberapa lembaga. Lah setiap
yang di lembaga itu kan mesti punya program sendiri-sendiri sesuai dengan persetujuan bersama ketika di konferensi itu kan sudah sudah ada program nanti apa yang akan dijalankan selama satu periode 5 tahun ke depan. Lah kemudian dalam setiap 1 tahun kan kita evaluasi melalui musker. Nah ini supaya dari awal itu bukan hanya cuma ngomong tok bahwa kita programnya A, B, C tapi tidak pernah jalan kan eman-eman. Nah ini apalagi tagline saat ini kan memuliakan umat, lah ini yang berat. Memuliakan umat. Iya. Umat semuanya Pak Haji? Iya, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Iya. Nah ini 1 abad NU ini kan di dalam rangka memuliakan umat. NU kan sekarang sudah 1 abad. 1 abad. Iya. Ini bahkan sudah 102 abad secara hitungan. Terkait memuliakan umat nih Pak Haji. Iya. Pripun niku bentuk pemuliaannya itu Pak Haji? Iya, selama ini itu kan warga itu banyak yang nggak merasakan dari dari organisasi dampak yang positif ke warga ini kan. Yang real langsung. Iya, yang real langsung Dirasakan begitu. Iya, selama ini kan NU itu kan kesannya narik urunan. NU narik urunan. Iya. Padahal harusnya kan NU itu kan nuntun umat. Nuntun umat. Iya. Nah, bentuk nuntunnya itu, memuliakannya itu? Ya, seperti fasilitas itu kan harusnya bagaimana cara organisasi itu memikirkan kepada umat supaya umat itu kan nggak terlalu merasa terbebani oleh organisasi, tapi justru merasa memiliki organisasi itu. Nah, seperti itu. Apalagi kan kajate umat ini kan kata NU ya, dan tahlilan, dan selamatan, dan kalau kemarin kan tapi kan sudah terlihat di kemarin gempa yang terjadi di Kecamatan Batang ya, itu kan ya, bergerak sudah dari Lasisnu gitu kan, bentuk donasi langsung dan sudah disalurkan. Kemudian seperti contohnya masalah kantor lah, kantor itu manfaatnya kepada umat itu apa? Selama ini kan jarang orang-orang kita masuk ke kantor NU, itu kan jarang. Sehingga masyarakat sendiri nggak merasa memiliki kantor itu. Padahal kantor itu milik umat. Iya. Jadi seperti layanan-layanan itu kan harusnya kan memang layanan untuk umat, bukan layanan pengurus. Bukan layanan pengurus. Tinggi kajatan ngoten sakit sih. Ya, artinya kan itu nanti kan untuk kemaslahatan kembali kepada umat, bagaimana umat itu bisa merasa terangkat oleh jamiah itu kan, seperti itu. Bentuknya ya, apa Pak? Itu nanti yo tetap mesti NU itu butuh butuh anggaran yang besar, itu mesti sumber daya yang besar, dengan program-program dan bentuk pemuliaan umat yang sangat banyak juga kan. Dari segi kuantitas juga banyak, dan apa yang dibutuhkan masyarakat kan banyak sekali Pak. Dari segi dari tuntutan agama jelas itu kan, kemudian dari sisi ekonomi juga kan, gitu kan. Kita harus bisa menggerakkan itu semua. Makanya kemarin ketika musker itu kan Surya Cabang kan selalu menanyakan sama MBC kota kuwi nggarap opo. Nah itu kan, itu pertanyaan itu ada antaranya kan dalam rangka itu. Ya, bagaimana kita menciptakan ekonomi umat, bagaimana pendidikan itu bisa terlayani, kesehatan bisa tercover semua, ini kan PR besar. Iya, mestinya ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Kemudian tadi anggarannya kan sangat besar. Ya tahulah kita biaya untuk program saja kan banyak. Nah itu pripun Pak Haji? Yang jelas kan selama kita tidak melanggar AD dan ART kan, di AD/ART kan dijelaskan bahwa sumber dana kita itu kan diantaranya kan ada infak. Terusan ada sumber yang halal dan tidak mengikat.
halal dan tidak mengikat. iya. Tidak mengikat itu artinya kalau mau nyumbang ya tidak ada embel-embelnya Elah, gitu. itu artinya kan bukan hanya aliran sesat tapi aliran sesaat ini kan Iya, juga bahaya. Sesaat untuk kepentingan Nah, sesaat. iya. Ya tapi kan Apalagi kan ini menjelang pil-pil ini kan pil-pil ya. iya, justru ini kan aliran-aliran sesaat itu kan banyak. Nah, ini makanya bagaimana kita supaya nek coro bahasa Ki Holil dulu kan bagi Holil Bisri kan mengatakan pericarane iwake kecekel tapi banyune ora budak kan seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran dari mereka tapi kita tidak terikat oleh mereka. Mereka itu sinten, Mas? Ya yang punya kepentingan sesaat itu tadi. Ya karena memang ya dari segi masa yang besar ini kan memang Iya. untuk kaitannya dengan pil-pil tadi kan ya Iya. kalau pil KB ya biar Nah, itu bedanya pil KB dengan pilkada kan itu. pripun niku Pak Haji? Ya, nek pil KB itu nek lali dadi. Nek lali dadi. Nek pilkada Garwane jenengan kelalen kok orang untal pil KB. Dadi anak mesti. nggih. Tapi nek pilkada nek wis dadi lali. Kan bedane nang kono. Niki jokes bapak-bapak nggih. Ayo. Nah itu seperti itu. Makanya harapan besar kita menghadapi pilkada ini terutama ini langsung masuk aja ya. Pilkada ini nanti kita yang namanya pesta itu yo harus bergembira. Jadi jangan sampai pilkada itu nanti menimbulkan ketegangan-ketegangan di masyarakat. Dan kita tahulah pesta itu nanti akan berakhir. Jadi ora usah terlalu euforia nemen, ya ora usah terlalu tegang nemen, biasa sajalah. Dan juga sesuai dengan komitmen kita untuk menjalankan hitoh kan NU itu netral. Iya. Hanya tidak bermain tapi netral. NU itu ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Artinya organisasinya itu bisa mengayomi ke semuanya, tidak tersandra oleh salah satu entitas kepentingan sesaat tadi. Iya. Ya juga kita tahu jenengan sudah banyak bergaul dengan banyak politisi gitu Pak Haji. Wah, enggak juga. Wah, ya tentunya dari kita ini kan orang lokal kan enggak sampai lah. Ya tapi sudah malang melintang kita sendiri. Yang penting apapun itu kita enggak membawa NU, silahkan secara personal monggo. Tapi kita jaga NU-nya jangan sampai tertarik ke politik sesaat itu. Politik NU, politik kebangsaan. Ngapain kita ngurusi politik praktis ini ndak etis lah. Bukan ranahnya NU, urusan politik praktis itu urusan partai politik. NU tidak bisa mencalonkan dan iya itu kan secara jelas ndak bisa. NU bukan partai. NU ndak bisa mencalonkan, tapi kita tidak melarang apabila warga kita untuk melaksanakan hak politiknya monggo. Seperti itu. Yang penting mau arep nyekel iwak, yang penting banyune ora butek. Itu pesan yang mendasar dari guru kita semuanya Ki Holil Bisri dulu seperti itu. Terakhir nih Pak Haji, ada closing statement terkait biar ukhuwah di internal NU sendiri dan bagaimana NU bisa memuliakan umat Pak Haji. Ya, yang jelas begini untuk closing statement dari awal pembicaraan ini kita berbicara dalam kerangka ukhuwah an-nahdiyah, ini perlu kita jaga. Kita berusaha untuk menjalankan organisasi ini sesuai amanat dari Ketua Umum yang selalu mengatakan bahwa kita harus bersinergi. Menjalankan organisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus koheren.
antara PB sampai ranting bahkan anak ranting itu harus linier, harus satu komando, satu visi. Jangan sampai kita berbeda, apalagi sampai mufarokoh kepada PBNU itu tidak ada kamusnya itu. Mufarokoh itu tidak ada kamusnya. Dulu Ki As'ad itu mufarokoh secara pribadi dengan Gus Dur, bukan dengan NU-nya. Dan beliau tidak mengajak santrinya, hanya pribadi beliau. Karena yaitu kepentingan, karena zaman Orde Baru pada waktu itu, bagaimana kita tahu kekejaman Orde Baru terhadap NU. Ini kan di era keterbukaan saat ini, mari kita tidak perlulah riak-riak seperti itu. Perbedaan itu wajar, kita tidak usah memperbesar perbedaan. Yang penting ketika itu untuk kepentingan umat, kepentingan jamiah, maka kita harus sami'na wa ata'na kepada pemimpin kita di Jamiah Nahdlatul Ulama, terutama pemimpin tertinggi kita yaitu Rais Am. Kemudian sekali lagi untuk menghadapi pilkada ini saya tegaskan bahwa MIC-NU Batang netral. MIC-NU Batang tidak terlibat ataupun tersandera dengan partai politik manapun. Silahkan panjenengan tentukan pilihan panjenengan masing-masing. Apa zaman seneng A, monggo pilih A. Sing seneng B, zaman ojo melarang yang seneng B. Itu saja saya kira. Terima kasih sekali Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Kula matur suwun sangat Pak Haji. Kula ajeng wawancara jenengan iki mau nyempetke cukur barang, adus barang, wudu barang niki Pak Haji kula. Matur suwun sangat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di edisi podcast Dampar 9 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.